menjadi sebuah unit bisnis. Sebelumnya saya kenalan dulu, nama saya Eko Desrianto. Ada 5 perusahaan yang sekarang ada di bawah kendali saya dalam operasionalnya. Yang pertama ada namanya PT Idea Asia Investama, itu adalah holding, mana saya sebagai presiden direktur di situ. Kemudian yang kedua ada Idea Indonesia Academy. Ini adalah PT yang membawahi LKP Idea Indonesia. Jadi LKP itu Bapak Ibu boleh didirikan oleh sebuah PT. Jadi tidak hanya didirikan oleh perorangan. Kemudian yang ketiga, yang bergerak di bidang property and development atau developer itu ada Idea Indonesia Propertindo namanya. Jadi kami juga bergerak di bidang property and development. Yang kemudian berikutnya adalah kami juga bergerak di bidang operator hotel. Jadi karena kami itu LKP-nya LKP pelatihan perhotelan, nah Idea Indonesia ini juga bergerak di bidang operator and consultancy untuk bidang pelatihan, bidang perhotelan dan restoran atau hospitality pada umumnya. Dan yang terakhir, kami, kebetulan istri saya dokter Bapak Ibu, jadi kita juga bergerak di bidang health and consumer goods, di mana kita punya klinik kesehatan gitu ya, kemudian ada minimarket. Itu saya itu pakai Idea Sakinah Bersama. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah salam dari Idea Indonesia Lampung untuk semua. Kemudian yang berikutnya sekedar perkenalan bahwa tahun 2015 ketika itu saya masih melaksanakan atau menyelenggarakan LKP itu dengan ala kadarnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya juara harapan 3 apresiasi lembaga berprestasi dari Mendikbud ketika itu di Bandung, sama Mas Warto juga kalau nggak salah. Kemudian 2016 itu juara 2 pengelola LKP tingkat nasional di Palu. Kemudian yang ketiga itu kemarin terbaru adalah di 2019 kita juga 1 nasional apresiasi lembaga berprestasi dari Mendikbud. Ini di Makassar. Nah, kita harus mulai dengan satu pertanyaan, Bapak. Korporatisasi bisnis LKP. Kan banyak saya itu ketika bicara dengan teman-teman LKP, ketika saya bicara tentang ayo LKP itu harus di mindsetkan sebuah perusahaan. Mereka selalu mengatakan bahwa bukankah LKP itu bermisi sosial ya, bukan bisnis ya. Nah ini yang sampai hari ini gitu. Tetapi ketika saya tanya, bukankah kalau ada program bantuan pemerintah kita berbondong-bondong mengajukan proposal? Saya bilang gitu. Jawabannya kebanyakan iya. Yang kedua, bukankah kita ingin jumlah peserta kursus kita meningkat? Hampir semua mengatakan iya. Kemudian, bukankah kita mengenakan biaya kepada peserta yang mau ikut pelatihan atau kursus di tempat kita? Semua bilang iya, nggak ada yang menggratiskan sama sekali, kecuali dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian, bukankah kadang-kadang kita terpikir untuk buka cabang? Oh, ternyata iya. Banyak orang yang pengen buka cabang atau pengen buka apa gitu. Ternyata iya juga jawabannya. Bukankah kadang-kadang kita perlu pinjam dana dari pihak lain? Oh, ternyata ini dialami banyak orang. Dan terakhir, bukankah jika ada yang mau memberi dana untuk mengembangkan LKP, kita mau? Gitu. Makanya, oh iya juga. Kalau ada yang mau, kita mau aja. Gitu. Nah, artinya, banyakkan dari jawaban ini adalah iya. Maka, LKP is a business, gitu. Maka LKP itu bisnis Bapak Ibu. LKP itu adalah perusahaan swasta yang harus dikelola secara korporasi. Gitu. Karena kalau kita mindsetnya adalah ya LKP itu kegiatan sosial gitu ya, kemudian ya ada bantuan dari pemerintah, mengharapkan dari orang lain, kita jualnya ya kalau bisa jual 100.000, 200.000. Sebagai informasi, Idea Indonesia itu jual program 25 juta Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa
Karena kami sejak awal memang membuat LKP itu as a business, bukan sebagai lembaga atau yayasan sosial. Nah, maka dan saya tanya kepada teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan ini, oh ternyata semuanya hampir mengatakan iya, pengen jumlahnya siswanya banyak, iya, pengen buka cabang, iya, pengen macam-macam, iya. Oh ternyata kalau iya sama berarti dengan saya. Persamaannya adalah kita sama-sama melakukan atau menjalankan sebuah bisnis. Baik, saya ingin bicara tentang sekilas tentang IDEA Indonesia. IDEA itu saya dirikan tahun 2009, dikelola asal-asalan sampai 2016, Bapak Ibu. Dulu di 2010 saya itu ngajukan kredit itu hanya dapat 70 juta, itu pun dari BPR. Ya. Kemudian setelah itu 2014 saya ngajukan lagi kredit, dapatnya hanya 350 juta, itu dari Bank Umum. Di 2017 saya bertransformasi. Di 2017 saya bertransformasi dari pengelolaan yang asal-asalan menjadi sistem korporasi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di pertengahan 2018 dengan mudah saya dapat kredit 1,5 miliar dari Bank Umum. Gitu. Kemudian di 2019 kemarin saya bertemu dengan partner strategis untuk pengembangan 10 cabang. Ya kalau di IDEA itu mengembangkan cabang rata-rata sekarang harus menyiapkan 1,5 miliar Bapak Ibu. Kalau 10 cabang ya kita bisa hitung sendiri. Kemudian di April 2019 saya mendapatkan investasi, dana investasi dari investor ini, satu perusahaan investasi Jakarta, perusahaan cukup besar, itu yang jumlah investasinya kepada IDEA Indonesia itu digit. Jadi sudah puluhan sekian miliar. Kemudian di Maret 2020 kemarin Bapak Ibu, kalau kita kemarin itu tanggal 16 ya, atau pertengahan Maret itu kita sudah lockdown atau sudah mulai, bukan lockdown ya, tapi working from home. Mulai ada himbauan dari pemerintah untuk social distancing segala macam. Alhamdulillah saya pada tanggal 26 Maret itu masih menandatangani sebuah investasi besar yang jumlahnya juga puluhan miliar. Nah, salah satu yang menjadi proyek kita saat ini adalah dengan investor-investor kita ini adalah mengakuisisi 10 hotel bintang 3 dengan nilai triliunan. Jadi kita sekarang sedang melakukan pendekatan dengan beberapa owner hotel yang sudah kita cocok gitu ya, lokasinya cocok, fasilitasnya cocok, jumlah kamarnya cocok gitu. Kemudian sekarang kita sedang berkomunikasi dengan 10 owner ini untuk kemudian kita akuisisi dalam waktu antara 2020 sampai 2022. Nah begitu. Nah, jadi itu nilainya triliunan Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi adalah, coba Bapak Ibu lihat, antara 2009 sampai 2016, IDEA Indonesia itu berjalan dengan sangat linier. Tetapi setelah 2017, IDEA Indonesia berjalan dengan eksponensial. Begitu cepat, begitu dahsyat gitu ya. Dan itu bukan karena pengelolanya saya yang hebat, bukan. Tetapi ada satu rahasia Bapak Ibu yang akan saya sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu pengen bisnisnya itu menjadi dahsyat, menjadi hebat gitu. Nah, apa itu? Yang pertama saya ingin sampaikan dulu sekarang IDEA Indonesia itu keadaannya kayak apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah our IDEA Grande Hotel, kita membangun hotel sendiri Bapak Ibu. Ini ada 55 kamar dengan 16 meeting room, 1 ballroom, lobby dan restorannya, kemudian ini kamar kita, kamar hotelnya, kemudian meeting roomnya seperti ini Bapak Ibu. Dan sebagai informasi ini Pak Ketum dan Pak Sekjen yang mengawali mengawali peletakan batu pertama matur nuwun Pak Sekjen. Ya, kemudian ini dan kita juga punya computer laboratory di mana IDEA Indonesia itu juga harus diwajibkan menguasai sistem di hotel, maka kita punya laboratorium sistem perhotelan dan restoran.
Kemudian ini ada grand ballroom kita. Yang kedua kita juga punya Pak, hotel under our management, itu namanya BBC Hotel and Convention. Ini juga hotel yang tidak kalah keren juga di dia lebih minimalis gitu ya, tapi lebih banyak. Kemudian ini restorannya, nah lengkap dengan swimming poolnya, tapi dia tidak punya ballroom yang cukup besar. Ballroomnya hanya sekitar untuk 400 orang. Kalau yang Idea Grande tadi ballroomnya bisa 1.500 orang. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai, gitu ya? Bagaimana kita memulai untuk bisa membuat LKP itu menjadi sebuah korporasi bisnis, tidak LKP as usual, tidak LKP seperti biasanya, tidak LKP yang selalu berpikir kapan ini PKK turun, kapan PKW turun, gitu. Ini yang harus kita ubah. Pak Ali itu mendirikan forum LKP dengan bersama para founder, para pendiri, itu dengan satu tujuan, itu untuk membuat satu perubahan dalam cara mengelola LKP. Jadi LKP itu nggak boleh biasa-biasa saja, karena beliau juga sudah menerapkan sistem korporasi bisnis ini dengan cara franchise LPIA. Jadi pertama yang ingin saya sarankan ini sharing dari pengalaman saya sendiri sehingga menjadi materi sharing saya saja. Pertama, temukan partner untuk mendirikan perseroan terbatas, atau Bapak Ibu, LKP tidak boleh berbentuk lembaga kalau kita mau besarkan. Harus berbentuk PT, Bapak Ibu. Ya, harus berbentuk PT. Siapa partner yang perlu kita cari? Pertama, pemodal besar. Wah, ini kalau ketemu pemodal besar itu tentu tempatnya bukan LKP. Ya, saya katakan tempatnya bukan di forum LKP. Maka Pak Zul kalau kita lihat itu berkomunitas di Kadin, di HIMI, di segala macam. Wah, itu tempatnya ikan-ikan besar itu, Pak Zul. Sudah tepat itu bahwa teman-teman LKP itu tidak boleh hanya aktif berkutat forum LKP saja, karena forum LKP menjadi komunitas yang sangat positif, tetapi di sisi yang lain kita perlu untuk mendapatkan banyak sekali share dari banyak orang di luar sana yang tentunya punya modal lebih besar daripada kita. Atau kalau kita ini belum ketemu, cari teman yang punya pengalaman untuk membesarkan PT, gitu. Jadi dia sudah biasa di korporasi, ya, paling tidak di level direktur, gitu ya. Kemudian ajak dia untuk membesarkan PT kita itu. Atau sesama pengelola LKP yang satu visi dan masih energik. Jadi kan saya harus sampaikan ini, ada beberapa teman-teman yang di Lampung itu pengen pengen buat PT lah, LKP-nya mau jadi PT. Tapi cara mengerjakannya dengan sangat slow gitu, sehingga ya hanya berubah rumah doang gitu, tapi ya isinya sama aja. Dan itu saya tidak sarankan. Harus dengan orang-orang yang punya visi dan harus energik, ya. Dan atau cari teman yang punya jaringan yang luas. Nah, ini kalau di beberapa komunitas kayak HIPMI, kayak beberapa komunitas pengusaha itu ada namanya pitch the investor atau meet the investor. Nah, itu di mana event-event investor-investor pada datang. Tapi bisa juga nanti Pak Ali ini menyelenggarakan waktu Mukernas itu langsung pitch the investor. Undang investor-investor besar, nanti LKP-LKP yang punya visi untuk kemudian mempresentasikan visinya dalam waktu 5-10 menit untuk mendapatkan investasi besar. Nah, kemudian bisa juga partner di PT kita itu karyawan kita yang paling potensial. Nah, itu bisa untuk partner untuk mendirikan PT. Nah, yang berikutnya adalah tentukan peran dari masing-masing pemegang saham. Bapak Ibu, saya melihat begitu banyak orang yang biasa kemudian pisah ranjang atau joint venture-nya bubar gitu. Kenapa? Karena
ada banyak hal yang tidak ini orang Jawa, ini orang kita, orang Indonesia pada umumnya itu ewuh pakewuh di awal gitu. Nah, sehingga kita tidak punya konsultan hukum, ya, kita tidak mau berbicara tentang hukum gitu. Ya, akhirnya dari situ banyak yang tidak jelas. Nah, karena tidak jelas ini kemudian akhirnya banyak masalah. Tentukan siapa yang direktur, siapa wakil direktur, siapa komisaris. Sebagai informasi, PT itu minimal didirikan oleh 3 orang, Bapak Ibu. Dan jangan istri kita atau suami kita, ya. Saya sarankan untuk tidak melibatkan suami atau istri di bisnis. Ya, walaupun orang bilang enaknya kalau umpamanya dengan istri sendiri gampang diatur atau suami sendiri gampang diatur. Tapi saran saya cari salah satu dari yang lima hal yang saya share di atas tadi. Kemudian tentukan besaran saham. Kita ini perusahaan mau digedein segede apa, maka sahamnya berapa. Kemudian pembagian peran dalam operasional dan pengambilan kebijakan. Jangan sampai bertumburan, jangan sampai bertabrakan. Harus ada 1 matahari, tidak boleh ada 3 matahari. 2 matahari aja tidak boleh, apalagi 3 matahari. Siapa yang harus mengambil kebijakan tentang apa? Namanya wakil direktur ini khusus mengambil kebijakan tentang administrasi dan keuangan. Kemudian direktur utama itu mengambil kebijakan tentang pengembangan bisnis, operasional, dan SDM. Ya sudah, kita harus percaya bahwa pembagian itu berdasarkan pada kesepakatan awal, dan itu harus tertulis, Bapak Ibu. Tidak boleh tidak. Jadi sebelum kita mendirikan PT, orang-orang yang akan kita ajak mendirikan PT itu harus sudah diberikan sebuah perjanjian, namanya perjanjian pra pendirian, di mana di situ harus semua sudah jelas. Jadi tidak boleh tidak jelas. Nah, kemudian tentukan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Nah, ini modal dasar itu adalah kesepakatan, namanya 3 orang masing-masing berapa gitu. Itu kesepakatan modal dasar. Modal ditempatkan itu adalah modal di mana orang sudah oke, saya sanggup untuk menempatkan modal sekian gitu. Modal disetor itu adalah modal yang Bapak Ibu setorkan ke bank. Nah, ini minimal 25% dari total modal dasar dari yang disepakati, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah detailnya begitu. Ya, ini sambil melihat Pak Ali sedang makan sarapan pagi ya. Oke, selanjutnya adalah tentukan jenis-jenis usaha yang akan dilakukan PT. Karena nanti Bapak Ibu akan ditanya oleh notaris, ini PT mau bergerak di bidang apa? Gitu. Salah satunya harus ada pelatihan, event organizer, penjualan, distribusi, properti, dan segala macam. Monggo, itu adalah satu hal di mana Bapak Ibu bebas menentukan, paling tidak isikan 5 jumlah usaha atau 5 jenis usaha di satu PT. Kemudian ini penting, Bapak Ibu, sekarang ini kan kita mengelola LKP itu masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Kita lagi gitu yang ngurusin uang itu. Next time kalau kita sudah jadi PT, ini tidak boleh terjadi. Saya ini digaji, Bapak Ibu. Saya ini pendiri, saya pemilik perusahaan, tapi saya digaji. Saya tidak mengelola uang perusahaan. Gitu. Maka tentukan gaji dan cara pembagian hasil dividennya dari awal sudah tentukan. Direktur itu harus digaji berapa, komisaris digaji berapa, wakil direktur berapa gitu. Kemudian kapan pembagian dividen, setiap tahun sekali kah, atau setengah atau 2 tahun sekali kah, atau enggak bagi dividen selama 3 tahun. Itu yang saya lakukan dengan perusahaan saya. 5 perusahaan saya itu tidak bagi dividen dalam waktu 3 tahun pertama. Tidak boleh. Jadi karena direktur dan dewan direksi itu harus sudah digaji dan harus cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, gitu. Maka saya buat perusahaan 5, Bapak Ibu, supaya benar-benar cukup gitu. Ya, kan semuanya dapat gaji itu dari gaji direktur utama kan. Gitu. Kemudian laba ditahan itu kalau kami putuskan 40% dari laba setahun dan laba tahunan. Ini enggak boleh dibagi, pokoknya 40% dari total laba itu nggak boleh dibagi. Tapi untuk apa? Untuk pengembangan bisnis. Ini yang akhirnya kita bisa membangun asrama. Asrama kita kapasitas sekarang sudah 600 orang. Itu kita bangun. Kemudian hotel kita bangun juga.
akuisisi hotel akan kita lakukan. Nah, maka ini dari mana? Selain dari dana investor, kita juga punya dana cadangan dari retain profit atau yang disebut dengan laba ditahan. Bapak Ibu, selanjutnya adalah, nah ini saya kasih teknis sekali Bapak Ibu ya. Ini silakan di screenshot boleh. Legalkan dengan akta notaris ya. Jadi akta pendirian perseroan atau akta pendirian PT itu harus dengan notaris, enggak bisa enggak. Bapak Ibu umpamanya dengan perjanjian di bawah tangan, kemudian buat PT kita berencana buat PT, itu belum jadi PT. Kemudian harus ada surat keputusan Menkumham. Nah, kemudian ada surat pernyataan kesanggupan setoran modal. Nah, itu nanti dari notaris yang menyiapkan. Nah, kemudian setelah aktanya jadi, silakan Bapak Ibu untuk membuka rekening bank atas nama PT. Semua transaksi Bapak Ibu, 5.000, 10.000, 100 juta, 1 miliar itu harus dengan rekening, harus melalui rekening PT. Kenapa? Karena ini adalah penyeimbang laporan keuangan kita. Apa yang tercatat di laporan keuangan harus tercatat di rekening bank. Jika ini bisa dilakukan, maka bisnis kita benar-benar sehat Bapak Ibu. Dan itu yang nanti bank akan lihat, oh ini bisnis bankable gitu. Terpercaya, laporan keuangannya tertib dan segala macam. Nah, kemudian lakukan setoran modal ke rekening PT minimal 25% dari modal dasar. Namanya modal dasar disepakati 3 orang masing-masing 50 juta, maka 150 juta. 25%-nya itu dari 50 juta masing-masing orang, itu berarti sekitar 12 juta setengah atau berapa itu ya kalau 50 juta. Pokoknya ya sekitar 12 juta setengah itu disetorkan ke rekening, nggak boleh nggak disetorkan karena PT kita nggak akan jalan, PT kita namanya PT bodong kalau rekening ini atau setoran modal awal ini tidak disetoran ke rekening PT kita. Ingat ya, tidak boleh tidak ada setoran awal. Ini modal ini harus disetorkan. Kemudian keterangan domisili Bapak Ibu itu harus dilakukan, diurus di kelurahan setempat, kemudian NPWP kantor pajak, dan daftarkan melalui online single submission atau OSS untuk dapat nomor induk berusaha atau NIB. Nah, kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah PT-nya lengkap, Bapak Ibu. Nah, ini PT-nya bukan PT kosong lagi, PT-nya sudah lengkap yang bisa beroperasional, yang bisa ikut tender, yang bisa ngambil proyek, kira-kira gitu, di pemerintahan maupun swasta, ini sudah bisa. Kalau ini belum, biasanya kita bilang, ini diurus nanti boleh nggak Pak? Ya sebenarnya boleh, tetapi kita tidak bisa, tidak kunjung menjadi besar. Ini kan mumpung Bapak Ibu lagi WFH, lagi banyak di rumah. Nah ini sepertinya ini bisa segera dilakukan, segera buat PT aja. Kalau nggak ada pihak lain, udah kita sendiri dengan karyawan kita. Karyawan kita caranya gimana? Kasih aja 1 lembar saham Bapak Ibu. Contoh umpamanya ada 1.500 lembar saham. Nah, maka karyawan siapa gitu yang paling bagus, kasihlah 10 lembar saham. Karyawan berikutnya karena kita minimal 3 orang, kasihlah 1 lembar saham gitu. Atau kalau sudah ketemu dengan partner, ya sudah kita bagi modal kira-kira gitu. Itu yang kemudian harus dilakukan. Tapi ini sangat mungkin sekarang ini karena notaris tidak libur Bapak Ibu, notaris terus kantor pajak juga masih buka untuk sekedar pengajuan online, pengajuan NPWP juga masih buka. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah PT berbentuk PT, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan dengan tim adalah fokus pada 2 aspek utama di perusahaan. Yang pertama adalah administrasi. Perizinan, kontrak kerja karyawan, BPJS, kemudian kontrak kerja dengan pihak lain, kemudian legalitas dengan masyarakat, itu semuanya ini harus diselesaikan dulu nih. Kalau ini selesai Bapak Ibu, kita jalannya itu enteng gitu. Jadi tidak ada hambatan macam-macam. Saya dulu 2018 waktu mau mulai bangun hotel itu, waktu Pak Ali sama Pak Zul datang itu, tidak lama dari itu langsung diliput koran Pak. Kenapa? Karena
dianggap perizinan kita belum lengkap gitu, maka langsung diliput koran. Tapi ya karena perizinan kita sudah lengkap, ya akhirnya kita langsung bisa mengkanter dengan rilis koran yang lain, sehingga selesai masalahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya perizinan tidak lengkap, maka Bapak Ibu bisnisnya akan diganggu oleh preman, diganggu oleh, mohon maaf, kadang-kadang ada LSM yang nggak benar gitu. Kemudian wartawan-wartawan yang nggak punya koran, atau wartawan yang punya koran yang nggak kenal dan nggak suka sama kita, maka sebaiknya proses aspek administrasi ini diselesaikan lebih awal. Yang kedua adalah aspek keuangan. Pertama tadi saya sampaikan, setoran modal ke bank harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan berarti PT kita PT kosong, Bapak Ibu. Yang kedua, keuangan PT harus terpisah dengan keuangan pribadi. Jadi tidak ada itu yang namanya direktur PT atau owner PT kemudian setiap bulan minta uang kepada perusahaan selain dari gaji, itu tidak boleh. Kemudian kekayaan harus segera dibalik nama atas nama PT. Contoh begini, Bapak Ibu bangun kayak Pak Zul kemarin bangun bangun istana lah kira-kira gitu ya untuk LKP-nya. Nah itu selama ini mungkin kalau seandainya itu masih atas nama lembaga atau bahkan atas nama pribadi Pak Zul gitu, itu sebaiknya segera kalau PT sudah ada, maka itu dibalik namakan atas nama PT. Jadi seolah-olah PT itu beli gedung itu kepada Pak Zul gitu. Ya, yang tanda tangan nanti yang jual Pak Zul sebagai pribadi, yang beli Pak Zul sebagai direktur PT. Ya, itu nanti gampang dari notaris saja. Nah, itu contohnya. Jadi kan kita kan sekarang ini banyak yang sudah bangun ruko sendiri, punya ruko sendiri, punya segala macam gitu. Itu kalau atas nama pribadi nanti Bapak Ibu itu tidak bankable, ya. Bank ya sekedarnya sajalah ngasihnya gitu. Atau itu tidak scalable. Investor nggak ada yang mau masuk karena semuanya masih atas nama pribadi gitu. Nah, yang kemudian adalah membuat laporan keuangan standar korporasi. Nah, apa ini laporan keuangan standar korporasi? Yang pertama adalah kita pasti tahu ada beberapa jurnal, kemudian laporan rugi laba dan neraca. Tapi yang juga penting adalah bahwa setiap uang yang keluar dan masuk itu harus berasal dari rekening PT. Jadi tidak boleh dari rekening pribadi. Nah, ini yang kemudian nanti perusahaan kita akan auditable. Jadi ketika ada kantor akuntan publik masuk ke perusahaan kita untuk mengaudit laporan keuangan kita, itu tinggal disuguhkan aja transaksi, nota-nota, dan transaksi dari bank. Nah, maka itu sudah auditable. Sudah saya pastikan perusahaan kita akan lolos audit dari kantor akuntan publik. Nah, kemudian laporan keuangan yang akuntabel dan auditable itu tadi ya sudah saya sampaikan bahwa yang disebut dengan auditable adalah ketika laporan keuangan didukung oleh nota-nota, kemudian didukung lagi oleh transaksi di cash in, cash out-nya di bank. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tentu nanti kita silahkan kalau kita mau diskusi terkait materi kita hari ini, tapi terakhir saya ingin sampaikan, ada 6 aspek yang membuat investor tertarik, atau ada 6 aspek yang membuat bank tertarik kepada bisnis kita. Pertama adalah administrasi perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan. Yang ketiga, operasional. Jadi kita SOP kita harus benar-benar bagus dan teruji. Yang keempat, marketnya tidak boleh terbatas. Jadi marketnya ibaratnya gini, bisnis ini kalau dibuka di semua pulau, di semua provinsi, di semua kabupaten, itu bisa hidup, kira-kira gitu. Kalau umpamanya marketnya itu seluas itu, dan kalau kita ini kan alhamdulillah kita semua ya di LKP ini kan marketnya kan orang, selama masih ada orang butuh pekerjaan, butuh pelatihan khusus ya pasti kita laku gitu ya. Nah, market ini berhubungan juga dengan operasional di marketingnya. Jadi kalau ada marketnya, cara marketingnya salah,
bisnis kita bagus tapi cara marketingnya salah, ya tetap saja tidak bisa jalan gitu. Kemudian yang kelima adalah SDM. Jadi faktor SDM, siapa yang mengelola ini? Terpercaya tidak? Tim-timnya bagaimana? Pengalamannya seperti apa? Jadi biasakan Bapak Ibu untuk kalau kita akreditasi kan selalu selalu ngumpulin CV-CV. Kalau kami melakukan filing Bapak Ibu. Filing itu gini, isinya CV, KTP, sertifikat-sertifikat, termasuk di dalamnya kalau dia pernah dapat promosi, surat promosinya kita filing di satu file. Kemudian kalau mereka pernah dapat punishment, mereka pernah dapat bonus, mereka pernah dapat, itu semuanya dibuat di satu file. Satu karyawan punya satu map, ya, satu karyawan punya satu map untuk nge-file semua karyawan kita. Nah, itu yang kemudian ketika kita mau buka informasi tentang apapun tentang karyawan kita, itu sudah ada filingnya dan itu cakep banget gitu. Nah, SDM itu nanti salah satu yang akan diaudit oleh investor. Jadi siapa punya keahlian apa, portofolionya bagaimana, tutup target atau tidak, itu nanti investor yang akan mendue diligence namanya, atau meneliti dengan lebih dalam. Nah, dan yang terakhir adalah biasakan setiap tahun Bapak Ibu mengupdate rencana bisnis jangka panjang. Jadi rencana bisnis tahunan wajib, itu yang harus kita lakukan sebagai roadmap kita menjalankan bisnis. Tapi ada yang membuat orang lebih tertarik Bapak Ibu dibandingkan dengan target tahunan, yaitu target 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Itu harus disuguhkan dengan sedemikian rupa. Saya sendiri di 5 perusahaan saya itu selalu memiliki mengupdate, ya, setiap tahun itu mengupdate rencana bisnis jangka panjang. Dan ketika ada investor atau bank yang mendengarkan itu jadinya menarik bisnis kita. Nah, ini yang 6 aspek yang dari saya sampaikan dari awal. Tentu kalau ini kita bedah satu-satu, ya tidak bisa hanya 2 jam, mungkin bisa 2 minggu Bapak Ibu. Kalau mau kita ingin administrasi perusahaan itu apa aja dan bagaimana cara buatnya, laporan itu apa aja dan bagaimana cara buatnya, sampai rencana bisnis jangka panjang itu aspeknya apa aja, ya, itu bisa 2 minggu kita ngisi materinya. Tapi tidak apa, ini hanya sekedar informasi, sharing pengalaman dari saya, sehingga ya bisnis kita tidak begitu saja. Kadang kita sudah lama sekali, sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, tapi bisnis kita masih begitu-begitu saja. Dan tidak masalah usia itu berapa Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah senior, jauh lebih senior dari saya, jauh lebih muda dari saya. It's not age, bukan masalah umur. Ini masalah visi. 6 aspek yang buat bisnis kita scalable dan bankable. Kenapa kok teman-teman kita sudah punya PT tapi legalitasnya masih pakai yayasan? Karena PT-nya pasti belum benar, Pak. Gitu. Dia hanya berupa akta pendirian PT doang gitu. Sementara kan masih banyak yang perlu dilengkapi. OSS-nya harus, NPWP, rekening banknya, kemudian izin domisili, kemudian SIUP TDP kalau dulu Pak ya. Kemudian termasuk izin operasionalnya. Jadi kalau hanya berbentuk PT, Pak, punya akta PT, memang itu tidak operationable, Pak, tidak operatable gitu. Jadi tidak kalau kita mau berbisnis dengan badan hukum PT, maka lengkapi saja semuanya. Apa yang seperti yang kita lakukan di IDEA itu Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini. Nah, maaf. Nah ini Pak, jadi dari mulai akta pendirian, biasanya teman-teman yang punya PT itu Pak berhenti pada ini Pak, pada akta pendirian dan surat keputusan Menkumham, gitu. Nah, kemudian setoran modalnya tidak diurus Pak. Nah, kemudian pembukaan rekening banknya tidak diurus, kemudian keterangan domisili, NPWP, OSS-nya, kemudian SIUP TDP itu biasanya tidak diurus. Itu yang membuat akhirnya mereka punya akta PT tetapi tidak diaktifkan. Nah, kalau saya bilang itu PT-nya PT bodong atau PT kosong. Ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah berani repot sedikit di awal dengan
melengkapi seluruh bagian administrasi dari PT. Teman-teman ini memang belum punya rencana untuk scale up bisnisnya, Pak. Teman-teman ini baru yang di bisnis kursusnya, tetapi mereka hanya berpikir untuk menjalankan bisnis itu as a kursus, Pak. As LKP, tidak butuh investor gitu. Mereka karena tidak mau mengembangkan bisnis, maka mereka tidak butuh investor. Mereka tidak butuh bank dalam jumlah yang besar atau bank dalam jumlah yang besar, karena memang sekali lagi mereka tidak punya visi atau business development plan yang memang untuk membesarkan bisnis. Nah, kalau kita kan di LKP ini, kalau saya bilang semuanya, kita ini kan rata-rata di mikro, kebanyakan kita levelnya mikro. Yang mikro itu sampai dengan 300 juta. Kemudian kecil itu sampai omsetnya 4,8 miliar setahun. Nah, itu yang mungkin ada yang 4,8 miliar setahun, tapi ini tidak banyak. Itu level bisnisnya itu di level apa sih? Apakah mikro yang maksimal 300 juta omsetnya setahun itu berapa buah? Di atas 300 juta sampai dengan 4,8 miliar itu berapa buah? Kemudian 4,8 sampai dengan 50 miliar itu berapa buah? Di atas 50 miliar itu berapa buah, Pak? Sehingga kita tahu di forum LKP ini derivasi atau perbedaan level bisnisnya itu di level mana paling banyak, sehingga DPP nanti bisa membuat sebuah modul untuk pengembangan bisnisnya. Umpamanya yang level mikro itu harus banyak tentang modul tentang sales and marketing. Terus kemudian, maka DPP membuat modul pelatihan khusus untuk sales and marketing yang banyak. Nah, kalau ini kan pesertanya mungkin 500. Ini kan semuanya berbeda-beda. Ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Ketika saya bicara tentang PT gitu ya, mungkin yang kecil-kecil itu mikir, kita jalan aja, yang mikro pikir kita jalan aja, cari omset masih agak sulit gitu ya, apalagi kok mikirin buat PT gitu, nggak sampai gitu. Justru kalau umpamanya nanti ada datanya Pak Zul, kita buatkan modul yang bagus, bagaimana mikro itu bisa naik kelas menjadi kecil. Yang kecil bisa naik kelas menjadi menengah, yang menengah bisa naik kelas menjadi besar. Nah, itu yang kemudian untuk yang besar-besar, nah ini kasih tugas juga Pak Zul. Bagaimana yang besar itu bisa mentoring bisnis-bisnis yang menengah supaya bisa ikut besar. Karena saya terus terang sampai dengan sekarang itu punya mentor yang bisnisnya memang besar gitu, sehingga saya ngikutin cara-cara korporasi mentor saya, dan ya hanya ngikutin aja sebenarnya, nggak perlu banyak berpikir gitu. Itu saja dulu materi yang bisa saya sampaikan.